Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafidatul Qur'ani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor NIM 0701032316. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara keimanan dan kesehatan dalam Al-Quran. Mula-mula kita akan membahas tentang pengertian iman. Hakikat iman sendiri berarti yakin, yaitu yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan menurut perspektif Imam Al-Ghazali, iman di sini dibagi menjadi 3 tingkatan, yakni iman al-awam, iman al-mutakallimin, dan iman al-arifin. Pertama, iman al-awam adalah iman yang berdasarkan taklid atau mengikuti orang lain. Jadi iman di sini hanya ikut-ikutan saja. Yang kedua, iman al-mutakallimin, yaitu berdasarkan penalaran dan bukti rasional. Yang ketiga, iman al-arifin, yaitu berdasarkan pengamatan langsung seperti kisah Nabi Ibrahim yang melihat langsung Tuhannya. Iman sebagai landasan kesehatan di sini ada 2, yaitu sebagai prinsip amanah dan sebagai hifdzun nafas. Prinsip amanah di sini adalah tubuh adalah titipan Allah yang wajib dijaga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Hifdzun nafas, menjaga kesehatan adalah bagian dari tujuan agama, bagian dari maqasidus syariah, yaitu hifdzun nafas, menjaga diri sendiri. Al-Balkhi dalam kitabnya Masolihul Abdan wal Anfus membagi 3 jenis penyakit rohani yang bisa menjalar ke fisik, yaitu bisa mengakibatkan sakit fisik juga. Yang pertama, al-jaza, yang kedua, al-huzn, yang ketiga, al-waswas. Al-jaza di sini yaitu kecemasan yang berlebihan kepada seseorang. Al-huzn di sini yaitu kesedihan yang terus-menerus. Al-waswas yaitu ketakutan yang terus berulang-ulang pada manusia. Adapun solusi dari 3 penyakit tersebut adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa yang kita peroleh dari zikir kepada Allah, sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kesehatan di sini terdapat 2 macam, yakni kesehatan fisik dan kesehatan rohani. Penyakit pun ada 2 macam, yaitu penyakit fisik dan penyakit rohani. Jika salah satu bagian ada yang sakit seperti sakit fisik, maka rohaninya juga kena. Begitupun jika rohaninya sakit, maka juga akan timbul sakit pada fisiknya. Jadi 2 hal tersebut saling berkaitan. Penyembuhan penyakit fisik dan rohani bisa melalui psikoterapi ala Qur'ani, yakni sebagai upaya penyembuhan kejiwaan yang sering disebut sebagai terapi mental atau terapi pikiran ala Qur'an, yang bisa dilakukan dengan 3 cara, yakni bisa sholat, puasa, dan ru'yah. Dalam sholat, kita bisa merasakan ketenangan dalam sholat, karena ketika kita sholat, kita membaca ayat-ayat yang bisa memfokuskan tujuan kita kepada Allah, dan dimana ketika waktu sholat kita hanya benar-benar fokus dan bisa membuat keadaan kita tenang. Tidak hanya itu juga, ketika sholat itu bisa melenturkan sendi-sendi atau membuat peregangan pada otot-otot gitu. Jadi bisa membuat rohani sehat dan juga fisik juga sehat, sama halnya seperti senam. Yang kedua adalah puasa. Manfaat yang didapat daripada berpuasa sendiri adalah meningkatnya insulin, yaitu kadar yang bisa mengontrol gula darah dalam tubuh. Dan ketika kita berpuasa, terdapat hormon yang bisa mengatur pola tidur kita. Ketika insomnia, jika orang tersebut
mempunyai kesulitan untuk tidur malam, maka berpuasa ini efektif untuk mengurangi insomnia tersebut. Yang ketiga adalah ruqyah, yakni pengobatan ala Islami yang dilakukan dengan cara berzikir, berdoa, dan baca Al-Quran. Dimana dengan izin Allah penyakit rohani dan penyakit fisik bisa sembuh karena berkat doa-doa tersebut. Sekian penjelasan keterkaitan keimanan dan kesehatan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.